Mitamil, mitigasi bencana ibu hamil. Selamat datang di sesi 4. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai ketahanan mental bagi ibu hamil menghadapi bencana dan manajemen stres untuk pencegahan depresi perinatal. Hai Sobat Mitamil, tahu nggak sih bahwa ketahanan mental bagi ibu hamil sangat penting terutama saat menghadapi situasi darurat atau bencana? Selain menjaga fisik, menjaga kesehatan mental juga jadi kunci loh agar ibu dan bayi tetap sehat dan kuat. Nah, di materi sisi ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun ketahanan mental bagi ibu hamil agar lebih siap menghadapi bencana dan manajemen stres supaya ibu hamil bisa mencegah terjadinya depresi perinatal. Yuk kita bahas bareng-bareng. Ketahanan mental adalah kemampuan ibu hamil untuk tetap kuat, tenang, dan mampu mengendalikan diri ketika berada dalam situasi penuh tekanan termasuk saat terjadi bencana alam. Nah, tentu saja ketahanan mental ibu hamil dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yuk kita pelajari bareng-bareng faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan mental tersebut. Yang pertama, pengalaman sebelumnya. Ibu hamil yang pernah menghadapi situasi darurat atau kondisi penuh tekanan biasanya punya kemampuan adaptasi yang lebih baik. Pengalaman tersebut membuat mereka lebih siap, lebih tenang, dan juga lebih cepat dalam mengambil keputusan ketika menghadapi keadaan yang sama di masa depan. Yang kedua, dukungan dari pasangan, keluarga, teman, atau komunitas. Rasa didukung dan tidak merasa sendirian menjadi kekuatan besar loh bagi ibu hamil. Kehadiran pasangan, keluarga, atau lingkungan terdekat dapat memberikan rasa aman, menurunkan stres, serta meningkatkan rasa percaya diri. Dukungan emosional inilah yang menjadi salah satu fondasi terbesar ketahanan mental. Yang ketiga, faktor kepribadian. Sifat pribadi juga sangat berpengaruh loh Sobat Mitamil. Ibu hamil yang punya karakter optimis, percaya diri, dan mampu melihat situasi dari sisi positif cenderung punya ketahanan mental yang lebih baik. Cara mereka memaknai keadaan, menghadapi tantangan, dan mengendalikan emosi berperan penting dalam menjaga ketenangan diri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri ketahanan mental bagi ibu hamil. Yang pertama adalah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Ibu hamil dengan ketahanan mental yang baik mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Dalam situasi bencana yang penuh ketidakpastian, mereka bisa tetap tenang dan mencari cara untuk bertahan tanpa mudah panik. Yang kedua, kemampuan menghadapi ketakutan dan kecemasan. Ketahanan mental membuat ibu lebih mampu mengendalikan rasa takut dan cemas. Mereka bisa berpikir lebih jernih, menenangkan diri, serta fokus pada langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi diri dan janin. Selanjutnya, kepercayaan diri dan sikap optimis. Ibu yang memiliki ketahanan mental biasanya percaya bahwa mereka mampu melalui keadaan sulit. Meski di situasi di sekitar menegangkan, mereka tetap berusaha melihat sisi positif dan yakin bahwa pertolongan dan solusi akan ditemukan. Yang keempat, pengelolaan emosi yang sehat. Sobat Mitamil, ketahanan mental juga terlihat dari cara ibu mengelola emosinya loh. Mereka mampu mengekspresikan rasa marah, sedih, atau frustasi dengan cara yang baik, bukan dengan melampiaskan emosi secara berlebihan. Sobat Mitamil, selanjutnya kita akan belajar tentang manajemen stres untuk pencegahan depresi perinatal. Bencana alam adalah peristiwa yang dapat memberikan dampak besar bagi ibu hamil bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Situasi yang tiba-tiba penuh ketidakpastian serta pengalaman yang menegangkan dapat menjadi kejadian traumatis yang membekas. Pada banyak kasus, hal ini memicu stres yang berat bahkan berpotensi berkembang menjadi trauma mendalam. Oleh karena itu, manajemen stres menjadi langkah penting dalam mencegah depresi perinatal. Dengan memahami sumber stres, mengenali perubahan emosi, serta mengetahui cara menenangkan diri di tengah kondisi darurat, ibu hamil dapat menjaga keseimbangan mentalnya. Manajemen stres juga membantu ibu hamil tetap berpikir jernih, mengambil keputusan yang tepat, dan melindungi diri serta janin selama situasi bencana. Upaya ini bukan hanya tentang mengendalikan rasa takut loh Sobat Mitamil, tapi juga memastikan ibu hamil merasa didukung, aman, dan mampu melewati masa sulit tanpa terbebani tekanan berlebihan. Dengan manajemen stres yang baik, resiko depresi perinatal dapat ditekan sehingga kesehatan ibu dan bayi tetap terjaga. Strategi manajemen stres untuk pencegahan depresi perinatal. Nah, Sobat Mitamil, yang pertama adalah teknik relaksasi yang membantu tubuh dan pikiran kembali ke kondisi tenang terutama ketika ibu sedang merasa tegang atau tertekan.
Langkah yang bisa dilakukan adalah pernafasan dalam atau deep breathing. Ibu dapat menghirup napas secara perlahan, menahannya sebentar, lalu mengeluarkannya secara perlahan. Yang kedua, teknik kognitif. Teknik ini membantu ibu mengelola pikiran yang menyebabkan stres, mengubah pikiran negatif ketika muncul seperti saya tidak mampu, saya pasti kesulitan nanti, menggantinya dengan pikiran seperti saya sedang berusaha dan saya bisa mencari bantuan jika diperlukan. Yang ketiga, pengelolaan stres melalui dukungan sosial. Dukungan ini bisa didapatkan melalui pasangan atau teman dekat atau menyampaikan perasaan kepada orang yang dipercaya yang dapat membantu mengurangi beban emosional. Ibu tidak harus memendam semuanya sendiri. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik ringan yang dapat meningkatkan hormon endorfin atau hormon yang membuat tubuh merasa lebih bahagia. Olahraga ringan seperti jalan santai, stretching, atau senam hamil dapat membantu tubuh lebih rileks, memperbaiki kualitas tidur, dan mengurangi kecemasan. Olahraga relaksasi seperti yoga prenatal atau yoga khusus ibu hamil dapat membantu memperbaiki pernafasan, otot, dan memberikan rasa tenang. Aktivitas ini juga meningkatkan koneksi antara ibu dan janin. Selanjutnya, menjaga keseimbangan hidup sangat penting agar ibu tidak merasa kewalahan. Menciptakan waktu untuk diri sendiri, meluangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai seperti membaca, mendengarkan musik, berendam di air hangat, atau sekedar beristirahat. Ini dapat mengembalikan energi mental, membangun rutinitas yang sehat, tidur yang cukup, pola makan yang baik, dan manajemen waktu yang teratur, dan mengurangi aktivitas yang melelahkan, fisik ataupun mental, akan membantu ibu merasa lebih stabil dan nyaman. Selanjutnya, depresi perinatal juga bisa dicegah dengan terapi zikir ya Sobat Mitamil. Zikir dalam konteks Islam adalah mengingat Allah dengan menyebutkan nama-namanya, membaca kalimat-kalimat pujian atau doa. Zikir bukan hanya tentang ibadah, tapi juga merupakan sarana untuk menenangkan hati dan pikiran. Dalam psikologi, terapi zikir bisa membantu mengurangi kecemasan, sistem saraf jadi lebih tenang, dan memperbaiki keseimbangan emosional. Terapi zikir merupakan sebuah pendekatan yang kerap digunakan untuk mengatasi kecemasan. Terapi zikir ini sebagai intervensi non-farmakologis yang bisa membantu merestrukturisasi kognitif dan relaksasi fisik sehingga meningkatkan ketahanan mental ibu hamil di situasi stres. Manfaat zikir untuk kesehatan mental. Yang pertama adalah menenangkan pikiran. Zikir membantu menenangkan pikiran yang kacau dan penuh kecemasan. Saat ibu hamil menghadapi tekanan atau kecemasan tentang kehamilan dan persalinan, zikir bisa memberikan ketenangan batin dan mengurangi stres. Manfaat zikir selanjutnya adalah mengurangi kecemasan. Yang ketiga, zikir bisa meningkatkan kepercayaan diri. Zikir mengajarkan sikap tawakal atau berserah diri kepada Allah yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Yang keempat, mengurangi hormon stres. Penelitian menunjukkan bahwa zikir dapat menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol dalam tubuh yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional bagi ibu hamil. Pengaruh zikir pada kesehatan fisik ibu hamil. Sobat Mitamil, zikir bukan hanya amalan spiritual, tapi juga memiliki dampak nyata bagi kesehatan fisik ibu hamil. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa dengan mengingatnya, hati menjadi tenang. Ketika hati tenang, tubuh merespons dengan lebih stabil, sehingga membantu ibu hamil melewati masa kehamilan dengan lebih nyaman. Yang pertama, mengurangi ketegangan otot. Ritme zikir yang lembut, berulang, dan penuh kekhusyukan membantu menurunkan ketegangan otot yang biasanya muncul akibat rasa cemas dan tekanan mental. Saat seorang ibu berzikir, tubuhnya secara alami memasuki kondisi relaksasi. Nafas menjadi lebih teratur, detak jantung menurun, serta ketegangan pada leher, punggung, dan bahu mulai berkurang. Ini selaras dengan prinsip dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa ketenangan datang dari kedekatan kepada Allah, ketenangan batin yang kemudian terpancar menjadi ketenangan fisik. Selanjutnya, meningkatkan kualitas tidur. Zikir sebelum tidur menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk menenangkan pikiran ibu hamil. Dengan menyebut nama Allah, hati menjadi lebih damai dan jauh dari rasa gelisah. Pikiran yang tenang inilah yang sering membantu ibu hamil untuk lebih bersiap dengan tidur yang lebih berkualitas. Gangguan tidur yang sering muncul pada kehamilan seperti sulit tidur, terbangun di tengah malam, atau rasa tidak nyaman dapat berkurang karena tubuh berada dalam keadaan rileks setelah berzikir. Jadi, Sobat Mitamil sudah mulai paham kan terkait bagaimana membangun ketahanan mental agar lebih siap menghadapi bencana bagi ibu hamil dan juga cara manajemen stres yang efektif agar ibu hamil bisa mencegah munculnya depresi perinatal?
Sobat Mitamil, kesehatan mental bagi ibu hamil sangat penting ya. Hal ini karena berkaitan langsung dengan morbiditas dan mortalitas ibu serta tumbuh kembang janin. Dan ketahanan mental ini juga perlu ditingkatkan melalui intervensi yang tepat terutama di daerah rawan bencana. Sobat Mitamil, bersama Ibu Tangguh dan Tangkap Bencana. Terima kasih Sobat Mitamil, sampai jumpa!